Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan bab 2-nya ya teman-teman ya. Masalah bukan masalah strategi fraktal 7 dan EMA 7 ya, tipenya close teman-teman. Nah, sebelumnya saya ingin berbicara masalah win rate ya. Win rate suatu strategi atau suatu indikator ya. Jadi teman-teman, ya ini kita berbagi, kita juga harus pintar-pintar dalam bijak-bijak menyikapi informasi-informasi yang disampaikan para afiliator, para pembuat konten dan lain-lain termasuk saya ya. Apabila dia menyebutkan kata-kata win rate-nya itu sekian persen. Nah, win rate ini bagi saya adalah hal yang susah gitu teman-teman. Karena win rate itu dihitung ya. Kalau kita menghitungnya win rate ini misalkan ya, ini saya pakai TF 5 menit, saya coba pakai TF 5 menit, terus saya pakai Euro USD. Kalau saya bilang ini win rate-nya di sini saja ya dalam waktu TF 5 menit mata uang Euro, saya bilang 100% karena win satu kali. Kalau beginiin kita ada misalkan dalam kompensasi, kita bisa juga bilang win di sini karena kompensasi, di sini ketemu kita kompensasi gitu loh. Karena win rate ini harusnya berdasarkan hitungannya menurut saya adalah dalam suatu periode gitu teman-teman. Misalkan saya hitung misalkan dari hari gitu ya teman-teman ya. Misalkan dari hari ini sampai hari ini ya. Ini saya hitung hari. Ini saya 1 jam dulu biar kelihatan. Ini. Maka win rate-nya satu hari ini seperti apa gitu teman-teman. Ya. Itu untuk satu hari. Dan jamnya juga kita perhatikan jamnya. Kita mulai trading dari jam berapa gitu loh. Jadi kalau kita hitung indikator ini dihitung dalam satu hari, win rate-nya berapa persen? Ini saya anggap bisa aja saya anggap 100% kalau kita pakai kompensasi 1, 2, 3, kompensasi 3 kali gitu loh teman-teman. Begitu pula misalkan karena win rate ini luas teman-teman, harus kita hitung berdasarkan dari jam, misalkan ya dari jam kita running dari jam berapa sampai jam berapa secara konsisten ya, sama jamnya, terus menentukan time frame-nya gitu teman-teman ya, terus menentukan mata uangnya gitu. Terus sudah gitu kita hitung juga dengan rata-rata hari, terus dihitung juga dalam waktu rata-rata minggu, dan dihitung juga dengan rata-rata bulan, lalu dalam 1 tahun. Nah, win rate itu patokannya dari mana gitu teman-teman. Nah, jadi apabila teman-teman menemukan suatu di luaran ya yang membicarakan win rate 95%, win rate 80%, win rate 60%, teman-teman harus tanyakan dasar hitungan win rate-nya itu dari mana gitu loh. Entah itu dalam hitungan hari atau dalam hitungan dalam satu periode gitu loh. Misalkan teman-teman, ini saya misalkan dalam hitungan periode ya. Nah, sebentar saya tambahkan, periode biar kelihatan. Sebentar, saya mau kasih ini misalkan teman-teman, kita hitung misalkan berdasarkan win rate 5 menit ya. Ini 5 menit teman-teman gitu. 15 menit saya coba lagi di sini, saya naikkan biar kelihatan soalnya untuk ini di sini saya pakai 60. Sorry, saya pakai 30 aja biar kelihatan. Ini adalah waktu dalam 30 menit. Ya, jadi kalau dalam dengan candle 5 menitan berarti kan ada 6 candle gitu teman-teman. Itu hitungnya dari mana gitu loh win rate-nya gitu teman-teman. Ini dalam ini yang 1 menit, tipe yang 1 menit teman-teman.
Jadi saya terus terang kesulitan untuk menjawab win rate-nya, karena win rate itu kalau mau bisa di explore bisa, tapi kan kita perlu salah satunya perlu sponsor ya, namanya aja riset gitu teman-teman ya, riset gitu. Nanti pun kalau udah riset udah jadi pun belum tentu sesuai harapan gitu loh ya. Mudah-mudahan sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menemukan di luaran yang membicarakan masalah win rate-nya sekian persen, win rate sekian persen, tanyakan win rate itu hitungannya dari mana, dalam waktu periode berapa hari, di running dari jam berapa sampai jam berapa, terus di running berapa hari gitu, harus lengkap, harus detail teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan materi yang kemarin teman-teman ya. Ini saya sudah buatkan indikator developnya. Ini press leading, terus kandang filter saya buang dulu. Ini CR5 ya, CR5, terus ini juga CR5. Saya namakan CR5 teman-teman karena open posisinya di candle kelima ya. Multi time frame-nya ini adalah multi time frame-nya. Nah, kan ada fraktal ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi yang kemarin, kita masukkan fraktalnya ya, indikatornya ada di mana namanya, di grup ya teman-teman ya. Ini fraktalnya, lalu fraktal EMA, lalu EMA ya teman-teman ya. Ini EMA-nya udah satu settingan teman-teman dengan indikator. Jadi di sini saya namakan garis sakti, garis saktinya saya hilangin, saya false. Nah ini nanti disangkanya beda lagi. Ini adalah EMA-nya ya teman-teman ya. Nah ini adalah garis EMA-nya, lalu ini adalah fraktalnya. Bisa bedain teman-teman ya. Ini adalah indikator saya, indikator develop. Ini adalah indikatornya. Nah kemarin kan edukasinya adalah menghitung. Saya contoh dari sini teman-teman ya, menghitung candle kelima ya. Abaikan dulu ini teman-teman. Ini TF 1 menit ya. Ini yang ini saya hapus dulu. Ini teman-teman ya. Maka open posisinya di mana? Open posisinya di sini dihitung 1 1 2 3 4 ya. Indikator yang di develop di sini saat candle berjalan, disinilah memberi signal awal teman-teman, bahwa kita persiapan. Lalu open posisinya di atasnya ada, setelah closing candle di sini akan muncul panah open posisi di sini. Gitu teman-teman ya. Acak ya, kita main acak ya. Nanti di sananya saya buat lagi. Gitu ya. Ini saya acak TF 1 menit. Di sini ya, ini fraktal ya, fraktal 7. Kita hitung 1 2 3 4 ya. 4 membuat signal awal. Open posisinya di sini buy ya. Karena ini saya pakai FTT teman-teman, saya pakai FTT ini adalah buy K1 dapat. Terus di sini lagi ada informasi fraktal 1 2 3 4. Nah, ini ada yang belum keluar teman-teman. Nanti saya coba setting ulang lagi, saya cek lagi kenapa ini nggak keluar. Di sini juga nggak keluar, lalu di sini pun tidak keluar. Sebentar. Oh iya, sorry. Saya ingat, saya lupa karena bukan strategi saya. Kenapa di sini tidak keluar, teman-teman? Di sini karena indikator ini tidak menyentuh EMA, ya teman-teman ya. Ini juga di sini juga tidak menyentuh EMA, maka di candle yang untuk open posisi tidak keluar ya teman-teman ya. Di sini juga tidak keluar. Lalu yang di sini, ini teman-teman ya. Ini kalau bodinya ini tidak menyentuh fraktalnya, tapi buntutnya menyentuh ya. Dihitung 1 2 3 4 ya. 4-nya membuat signal awal. Open posisi di sini buy, ternyata kita loss, K1-nya dapat secara warna. Ini FTT teman-teman ya, FTT. Lalu di sini ada lagi, karena tidak menyentuh maka tidak membuat signal. Ini ada lagi di sini teman-teman nih. Buntutnya menyentuh ya, 1 2 3 4 ya. Open posisi di sini dapat, di sini juga menyentuh, di sini dapat. Ini yang FTT teman-teman ya. Lalu gimana ini teman-teman, kalau saya munculkan lagi ya yang di sini indikatornya. Saya true.
ini saya namakan garis sakti ya, saya true, maka dia ada di sini teman-teman. Indikator itu ada di sini, di bawah garis merah itu teman-teman. Saya tipiskan biar kelihatan teman-teman warnanya. Nah, kelihatan kan, sama ya teman-teman ya. Jadi saya nggak perlu EMA lagi, garis EMA, karena udah saya jadikan satu antara fraktal dengan EMA. Oke, fraktalnya saya buang ya teman-teman ya. Fraktalnya saya buang. Ini hanya untuk melihatkan bahwa indikator yang saya develop itu sama gitu ya. Cuman indikator yang saya develop adalah sudah langsung berbentuk signal. Ini mungkin tidak kita perlukan ya, yang ini kita bisa falsekan. Lalu di sini ya, ini tadi yang kemarin saya bilang teman-teman, dihitung berdasarkan panjangnya high dan low. Saya buat true. Kita juga bisa pilih misalkan dengan saat bodinya saja yang menyentuh. Di sini saya false, di sini saya ambil FTT. Sekarang saya mau ambil yang reversal teman-teman. Sama, areanya tetap di daerah situ sama, karena kan kalau nggak FTT ya reversal kan gitu teman-teman ya. Seperti ini. Nah, ini ada penumpukan sebentar teman-teman, saya hapus, delete. Terus ini juga, yang ini jangan lupa teman-teman, yang multi time frame juga harus diganti. Di sini high low sudah sama, di sini false, lalu di sini reversal. Oke, lalu teman-teman misalkan mau ganti pair chain-nya. Pair-nya ini bisa diganti teman-teman, terserah teman-teman mau apa. Saat mengganti teman-teman jangan lupa ini diklik double, Ctrl A, Ctrl C ya. Lalu di sini juga kita ganti teman-teman ya, jangan diketik supaya sama. Nah, Ctrl C gitu. Ini saya saya simulasikan bahwa saya mengganti pair. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan ada informasi buy ya, ini udah buy go. Ini reversal saya belum tambahkan indikator dotnya teman-teman, tapi ini sudah insya Allah ini sudah sama gitu ya. Saya hitung di sini 1, 2, 3, 4 ya, di sini betul 4, terus di sini juga 1, 2, 3, 4 betul di open di sini. Ya, ini indikator dotnya belum saya tampilkan teman-teman. Konsepnya seperti itu teman-teman ya. Saya kembali lagi ke FTT. Ini nanti saya perbaiki lagi. Dotnya masih belum terlihat. Coba saya cek dulu. Iya, dotnya belum saya buat berarti yang di reversal. Ya, yang di reversal ya, panggil CR7. Ya, tunggu signal ini teman-teman. Nah, apabila terjadi penumpukan di sini teman-teman, misalkan double warna atau tanda spidernya ada seperti ini, terus ada tanda segitiga, teman-teman klik kanan, object list, lalu Ctrl A, delete. Nah, ini teman-teman UJ ada signal awal ya, TF 1 menit, ini kelihatan teman-teman ya. FTT ini saya hilangin. Itu teman-teman. Saya mau coba yang di sini teman-teman. Ini yang TF 2 menit di IDX. Oke, ini sudah go sell ya. Kalau EDX ini kita nggak perlu ini teman-teman. Kita nggak perlu pair change, kita buang aja ini, karena kan ini chart offline tuh nggak bisa di nggak bisa menampilkan gitu teman-teman. Ini signalnya ya, kelihatan ya. Saya jarakin dulu aja biar kelihatan. Jaraknya depthnya 20. Nah, ini adalah gapnya. Nanti masalah warna teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini di sini profit, di sini profit
Di sini profit, di sini 1 2 3 K2, lalu di sini ini si K2, di sini K1, di sini ada signal, di sini K1 K2, di sini K1, di sini langsung dapet. Ini loss ya, yang 1 menit ya teman-teman ya, K1 ya, kompensasi ya. Yang penting teman-teman sudah tahu konsepnya adalah seperti tadi ya, seperti kemarin, candle yang ada tanda fraktal 7-nya menyentuh EMA atau tidak. Kalau menyentuh, itulah kita mulai awal hitung itu teman-teman. Tapi kalau menggunakan indikator yang multi time frame, kita nggak perlu ngitung, kita tunggu signal aja ya, kita tunggu signal, nanti kelihatan teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.